Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Danis. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tapi sebelumnya, mari kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu rantai makanan? Tapi sebelumnya, coba sebutkan apa saja sih ciri dari makhluk hidup itu? Wah, banyak ya. Salah satu cirinya adalah makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Makanan diperlukan agar makhluk hidup dapat beraktivitas. Tahukah kamu bahwa antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain dapat menjadi sumber makanan? Seperti apa contohnya? Sekarang Bu Dani sudah ada di ekosistem hutan. Di ekosistem hutan ini, Bu Danis menemukan ada rumput, kelinci, singa. Kalau kita perhatikan, sumber makanan utama bagi singa di sini adalah kelinci. Sedangkan sumber makanan utama bagi kelinci adalah rumput. Coba kita urutkan bersama-sama. Rumput dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh singa. Dan singa di sini merupakan predator tertinggi sehingga ketika dia mati, bangkainya akan diuraikan oleh pengurai. Nah, peristiwa makan dan dimakan inilah dalam suatu urutan tertentu disebut dengan rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing. Tumbuhan berperan sebagai produsen. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Singa berperan sebagai konsumen tingkat 2. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Contohnya kelinci, kambing, sapi, monyet, dan lain sebagainya. Konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Contohnya seperti singa, harimau, serigala, dan lain sebagainya. Sedangkan konsumen puncak dapat diisi oleh hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segala, baik tumbuhan maupun daging. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan kembali zat-zat yang ada di dalam tubuh hewan maupun tumbuhan yang sudah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, anak-anak sudah paham kan apa itu rantai makanan dan peran-peran yang ada di dalam rantai makanan? Selanjutnya, bagaimana ya jika dalam suatu ekosistem terdapat lebih dari satu rantai makanan? Seperti ini contohnya. Di ekosistem kebun terdapat 3 rantai makanan. Pertama, bunga dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan elang. Rantai makanan yang kedua, ada sawi yang dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan elang. Rantai makanan yang ketiga, ada sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan elang. Nah, dari ketiga rantai makanan tersebut, mari coba kita jadikan satu. Seperti ini. Pertama, kita tentukan dulu produsennya, yaitu bunga dan sawi.
Kemudian kita tentukan konsumen tingkat satunya. Ada ulat dan belalang. Bunga dimakan ulat. Sawi dimakan ulat. Sawi juga dimakan oleh belalang. Konsumen tingkat 2-nya ada burung pipit dan katak. Ulat dimakan oleh burung pipit. Belalang dimakan oleh katak. Konsumen tingkat 3 atau konsumen puncaknya adalah elang. Burung pipit dimakan oleh elang dan katak juga dimakan oleh elang. Kumpulan dari rantai makanan dalam suatu ekosistem inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Nah, anak-anak, itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.